Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Indah Rahmawati, Indah Putri S, Fitroh Sri Muhidah, Hanimar Atus, dan Roni Suryaningsih yang akan mempresentasikan mengenai analisis pemberian pinjaman. Langsung saja yang pertama yaitu ketentuan dan risiko keuangan. Pemberian pinjaman meliputi beberapa aspek. Pada waktu nasabah mendekati bank, ada beberapa tahap yang akan dilalui oleh nasabah tersebut, meliputi evaluasi bank, penyusunan perjanjian simpan pinjam, seperti penentuan tingkat bunga, penentuan beberapa batasan yang bertujuan melindungi kepentingan pemberi pinjaman atau bank, dan monitoring oleh pihak bank. Untuk selanjutnya yaitu sumber informasi yang bisa diperoleh untuk membantu pengambilan keputusan pinjaman antara lain. Yang pertama, informasi dari nasabah itu sendiri, yaitu nasabah yang akan menginginkan pinjaman. Informasi ini meliputi laporan keuangan masa lalu, informasi proyeksi keuangan, deskripsi aset yang dijadikan jaminan, dan detail perencanaan bisnis dan pengalaman manajemen. Yang kedua, yaitu informasi dari file dari bank. File pihak pemberi dana, jika perusahaan sudah menjadi nasabah bank, bank mempunyai file nasabah dan informasi masa lalu nasabah yang kaitannya dengan bank bisa dianalisis. Bahkan jika perusahaan masih baru atau calon nasabah, informasi mengenai perusahaan atau perusahaan lain yang serupa atau satu industri bisa digunakan sebagai perbandingan. Dan yang ketiga, informasi dari asosiasi perdagangan, yaitu asosiasi bisnis bisa menjadikan informasi mengenai perilaku dan kondisi anggota-anggotanya. Informasi tersebut bisa digunakan untuk mengevaluasi suatu perusahaan. Dan yang keempat, yaitu informasi dari pihak eksternal, yaitu pada beberapa negara maju, informasi eksternal tersedia dan bisa diperoleh relatif mudah. Sebagai contoh, Dun & Bradstreet atau perusahaan perating Amerika Serikat menyediakan informasi mengenai perusahaan kecil. Perusahaan perating lain seperti Standard dan Poor's memberi ranking surat-surat berharga dengan nilai-nilai seperti yang paling rendah resikonya. Informasi semacam ini bisa dipakai dalam analisis pinjaman. Dan yang kelima, yaitu informasi dari pasar modal, yaitu beberapa informasi dari pasar modal seperti harga saham, volume penjualan bisa dipakai sebagai informasi tambahan dalam analisis pinjaman. Laporan dari perusahaan, broker bisa memberi informasi mengenai kualitas manajemen dan perkembangan masa mendatang. Kemudian yang nomor 6 yaitu laporan industri dan ekonomi secara umum. Laporan asosiasi perdagangan, peramalan ekonomi yang dibuat oleh ekonom, laporan dari lembaga-lembaga pemerintah, laporan dari Biro Pusat Statistik mengenai uang beredar, pendapatan nasional, dan inflasi bisa dipakai untuk menganalisis pinjaman. Tahapan dalam proses pinjaman mencakup 3 hal, yaitu yang pertama, persetujuan pinjaman, yang kedua adalah monitor pinjaman, dan yang ketiga yaitu pelunasan pinjaman. Kemudian yang selanjutnya yaitu pembatasan dan ketentuan pada perjanjian pemberian pinjaman. Kategori ketentuan untuk ketentuan afirmasi atau penguat yaitu yang pertama, menyediakan laporan keuangan tahunan yang diaudit. Yang kedua yaitu menyediakan laporan kuartalan. Yang ketiga, mempunyai sistem akuntansi yang sesuai dengan GAAP. Yang keempat yaitu memperoleh akses ke catatan perusahaan di file bank. Dan yang terakhir atau nomor 5 yaitu mempunyai asuransi. Untuk selanjutnya yaitu contoh ketentuan negatif dalam perjanjian pinjaman. Modal kerja dan rasio lancar minimum, modal saham minimum,
batas penggunaan hutang, pembatasan pada merger dan konsolidasi, pembatasan pada dividen, pembatasan penjualan saham dan hutang anak perusahaan, pembatasan pada penjualan bagian penting suatu aset. Selanjutnya, yaitu rasio keuangan dianggap penting. Yang pertama, hutang atau modal saham 8,71. Yang kedua, rasio lancar 8,25. Yang ketiga, aliran kas atau proporsi hutang jangka panjang yang jatuh tempo tahun ini 8,08. Yang keempat, fixed charge coverage 7,58. Yang kelima, profit margin bersih sesudah pajak 7,56. Yang keenam, bunga bersih yang diperoleh 7,50. Yang ketujuh, profit margin bersih sebelum pajak 7,43. Yang ke-8, degree of financial leverage 7,33. Yang ke-9, perputaran persediaan dalam hari 7,25. Dan yang terakhir, perputaran piutang dagang atau hari 7,08. Persen rasio keuangan dimasukkan dalam perjanjian kredit. Yang pertama, hutang atau modal saham 95,5%. Yang kedua, rasio lancar 90,0%. Yang ketiga, rasio pembayaran dividen 70,0%. Yang keempat, aliran kas atau proporsi hutang jangka panjang yang jatuh tempo tahun ini 60,3%. Yang kelima, fixed charge coverage 55,2%. Yang keenam, times interest earned 52,6%. Dan yang terakhir, yang ketujuh, yaitu degree of financial leverage 44,7%. Selanjutnya kita akan membahas tentang rekomendasi analis kredit. Yang pertama, lancar, yaitu resiko yang normal. Yang kedua, diperhatikan secara khusus, di mana ada bukti-bukti kelemahan pada kondisi keuangan nasabah atau schedule pembayaran yang tidak realistis. Yang ketiga, di bawah standar, di mana tren keuangannya semakin jelek atau perkembangan manajerial ekonomi dan politik yang membutuhkan penanganan yang cepat. Yang keempat, meragukan, yaitu pembayaran penuh utang dipertanyakan. Beberapa kerugian sangat mungkin terjadi, bunga pinjaman tidak diperoleh. Yang kelima, kerugian, kredit dipertimbangkan tidak kembali. Selanjutnya kita akan membahas tentang model kuantitatif, di mana studi untuk memprediksi kelima rekomendasi analisis kredit sebelumnya menghasilkan persamaan sebagai berikut. YI sama dengan negatif 3,90 ditambah 6,41 DEI dikurang 1,12 FCCI plus 0,664 SDI, di mana DEI yaitu jumlah utang jangka panjang ditambah utang lancar dibagi total aset. Yang selanjutnya FCCI yaitu dana dari operasi dibagi jumlah biaya bunga ditambah komitmen biaya sewa ditambah rata-rata utang yang akan lunas dalam jangka waktu 3 tahun. Selanjutnya SDI yaitu jumlah tahun yang berurutan perusahaan mengalami penurunan penjualan. Dari kesimpulan di atas, jika semakin tinggi skor YI akan semakin besar resiko kredit. Semakin tinggi utang akan semakin tinggi resiko kredit, semakin rendah dana dari operasi akan semakin tinggi resiko kredit atau tanda negatif. Dan semakin lama banyak tahun penjualan yang menurun akan semakin tinggi resiko kredit. Yang selanjutnya yaitu beberapa alasan pemilihan variabel bebas untuk analisis kebangkrutan didasarkan pada beberapa hal. Yang pertama, pengalaman perusahaan pada masa lalu. Yang kedua, penelitian terdahulu. Yang ketiga, metode pencarian model terbaik dengan menggunakan teknik statistik, misal regresi atau diskriminan stepwise. Kemudian beberapa masalah dalam penggunaan model kuantitatif. Yang pertama, data antar industri biasanya relatif heterogen
analisis bisa membuat data ini menjadi lebih homogen dengan membuat angka-angka relatif. Yang kedua, kalau sampel dipilih dari file perusahaan saat ini, barangkali sampel tersebut tidak representatif karena sampel tersebut hanya mewakili populasi yang telah terseleksi oleh sistem yang ada saat ini di perusahaan, bukan populasi secara keseluruhan. Yang ketiga, pemilihan variabel juga menjadi masalah. Yang keempat, meskipun demikian, teknik-teknik kuantitatif semakin berkembang, semakin banyak digunakan, terutama untuk analisis kredit konsumen. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.